Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan. Selamat memasuki pekan baru dengan gembira pada hari Senin 4 Maret 2024. Saudara Agus CSSR mengajak saudari-saudara sekalian merenungkan kutipan Injil Lukas bab 4 ayat 24 sampai 30. Kita mendengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ketika Yesus datang ke Nazaret, dia berkata kepada umat di rumah ibadah, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, tak ada nabi yang diterima di kampung halamannya. Aku berkata kepadamu dan kata-kataku ini benar. Pada zaman Elia, terdapat banyak janda di Israel ketika langit tertutup selama 3 tahun 6 bulan dan ketika kelaparan yang dahsyat menimpa seluruh negeri. Namun, Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang janda di Sarfat, di tanah Sidon. Pada zaman Nabi Elisa banyak penderita sakit kulit menular di Israel, dan tidak seorang pun dari mereka yang ditahirkan selain Naaman orang Syria itu." Mendengar hal itu, semua orang di rumah ibadah itu sangat marah. Mereka bangkit lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung tempat kota itu terletak untuk melemparkan dia dari tebing itu. Namun, ia lewat dari tengah-tengah mereka lalu pergi. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Karya keselamatan Allah yang dihadirkan secara nyata dalam diri Yesus Kristus yang hadir mewartakan kabar baik, kabar keselamatan itu justru ditolak oleh orang-orang sekampungnya sendiri. Mereka mengenal pribadi Yesus sejak kecil sehingga kehadirannya tidak asing lagi. Maksud saya, kehadirannya tidak membuka mata hati mereka untuk melihat karya Allah di sana. Tantangan dan penolakan diterima oleh Yesus dari mereka. Sehingga Yesus mengatakan tidak ada nabi yang diterima di tempat asalnya, di kampung halamannya sendiri. Kenyataan ini, saudara-saudari, membawa kita kepada permenungan yang lebih dalam atas diri kita sendiri. Biasanya tantangan dan bahkan penolakan justru kita alami dari orang-orang terdekat kita, dari lingkungan keluarga kita sendiri, teman, rekan, atau sahabat yang telah mengenal kita. Ditolak oleh orang yang belum mengenal kita, sakitnya itu tidak sebesar ditolak oleh orang-orang terdekat. Saudari-saudara umat beriman yang terkasih dalam Tuhan, tidak jarang kita kecewa, tidak jarang kita sedih, mungkin juga marah karena harapan untuk didukung, harapan untuk dipahami, harapan untuk diterima, dipercaya, ternyata tidak terjadi. Yang kita temui adalah penolakan. Yang kita temui adalah mungkin dicibirkan atau tidak dianggap. Tetapi saudara-saudari, sebaliknya, ditolak itu bisa menjadi menghambat dan menjadi penghalang bagi kita kalau ternyata membuat kita kemudian kecewa, putus asa, menyerah. Artinya kita dikendalikan oleh situasi penolakan. Dikendalikan oleh situasi bagaimana sikap orang-orang yang melakukan penolakan itu. Semestinya saudara-saudari, kita tidak boleh putus asa. Kita tidak boleh menyerah. Kita tidak boleh kecewa atas penolakan seperti itu. Ya boleh-boleh aja kecewa, tetapi jangan berlarut-larut. Apalagi kemudian dirawat sebagai suatu sakit hati yang kemudian
melahirkan dendam kesumat yang akan membuat kita tinggal pada lingkaran setan sakit hati atau lingkaran setan kejahatan. Karena Yesus saja pernah ditolak, diusir dari kampung halamannya sendiri. Dia tetap melanjutkan karyanya. Di mana saja dia pergi, di mana saja dia berada, dia tidak memilih untuk menyerah, dia tidak memilih untuk marah, kecewa, putus asa, tetapi dia tetap pergi, melayani, mewartakan kabar baik. Justru penolakan itu menjadi tantangan sendiri untuk membantu kita saudara-saudari, supaya semakin matang, semakin dewasa, semakin dimurnikan motivasi panggilan kita, semakin diteguhkan iman kita untuk tidak pernah berhenti dan menyerah pada situasi sulit dalam hidup ini yang kadang-kadang tidak bisa dihindari. Kadang-kadang memang harus dihadapi dengan hati yang besar. Saudari-saudara, Tuhan Yesus mengalami tantangan, dia mengalami penolakan, tetapi dia tidak pernah berhenti. Dia terus berkarya mewartakan karya keselamatan di tengah dunia, di tengah orang-orang yang membuka hati untuk menyambut, untuk menerima dan percaya, dan dengan demikian diselamatkan. Kita pun juga seringkali ditolak, dihina, dimusuhi, dijauhi. Jangan pernah putus asa, jangan pernah menyerah. Boleh kecewa, boleh sakit hati, tapi jangan berlarut-larut, apalagi kemudian menyimpan kepahitan dalam hati. Sebaliknya kita harus semakin sabar, mau berkorban, dan terus ambil bagian dalam karya keselamatan Allah dengan memberikan kesaksian dan teladan hidup yang baik serta benar. Anda mungkin ditolak satu orang, tetapi tidak semua orang menolak. Anda mungkin ditolak oleh keluarga, tapi tidak semua keluarga menolak. Anda mungkin ditolak oleh seorang teman, tapi tidak semua teman akan menolak. Anda mungkin ditolak, dikecewakan, disakiti oleh seorang sahabat, tetapi tidak semua sahabat itu akan menolak atau mengecewakan Anda. Tetap semangat, terus maju, jangan putus asa kalau kita berada di jalan yang benar. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan, jadikanlah kami pribadi yang kuat, pribadi yang penuh iman, harapan, dan kasih dalam menjalani hidup yang seringkali justru menawarkan kami penolakan, menawarkan sakit hati, menawarkan kekecewaan oleh karena perlakuan sahabat, saudara, lebih-lebih keluarga, orang-orang terdekat kami. Engkau telah mengalami ditolak oleh keluargamu, oleh orang-orang sekampung halamanmu. Tapi Engkau memberi kami teladan untuk terus maju, pergi mewartakan kabar baik, dan tidak kenal kata menyerah dan putus asa. Kuatkanlah kami Tuhan, agar kami mampu menjadi pribadi yang memupuk, merawat kesabaran, dan dengan demikian semakin matang dalam menghadapi hidup yang tidak seringkali mudah ini. Terpujilah Engkau sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa. Mereka yang sakit dan menderita, segala rencana, karya dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, teruslah menjadi berkat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.